Halo guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film yang berjudul Vienna Wait For You. Film ini akan menceritakan tentang seorang wanita muda yang berubah menjadi nenek-nenek hanya dalam hitungan hari. Dan semua itu terjadi karena dia tinggal di apartemen angker. So, seperti apakah kisahnya? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Di awal cerita terlihat seorang wanita tua merangkak di apartemennya karena kakinya udah terlalu lemah untuk berdiri. Kemudian dia mengikatkan tali panjang ke meja dan melempar ujungnya keluar jendela. Dia sepertinya sangat membenci apartemen itu dan ingin pergi dari sana. Begitu banyak cara yang dia coba untuk meninggalkan apartemen itu, yang mana meskipun usianya udah tua dan tubuhnya lemah, entah bagaimana si nenek ini berhasil memanjat keluar dan mencengkram tali itu erat-erat. Namun saat dia bersiap untuk terjun ke bawah, tangannya terpeleset dan si nenek itu pun terjatuh. Kayaknya si nenek ini udah meninggal, tapi ternyata tali itu secara ajaib memegang kaki si nenek. Nenek tua kemudian mencoba meraih tanah, tapi tali tersebut menariknya ke atas, kembali ke apartemennya dan kemudian jendela pun tertutup. Beberapa bulan kemudian, seorang gadis muda berusia 25 tahun yang bernama Anna tiba di apartemen itu untuk menyewanya, di mana dia disambut oleh manajer gedung yang bernama Muller bersama dengan penyewa sebelumnya. Tapi sepertinya penyewa saat ini adalah wanita tua yang berbeda dengan yang kita lihat di awal film. Anna melihat-lihat ruangan di apartemen itu dan tertarik, dan dia semakin terpikat ketika Muller menyebutkan harga sewa apartemen yang sangat murah. Apalagi jika mengingat apartemen itu di tengah kota Wina. Sebelum menandatangani perjanjian sewa, Anna bertanya kepada wanita tua mengapa dia ingin pindah. Lalu si nenek ini menjawab bahwa dia ingin keliling dunia. Anna merasa aneh dengan seorang nenek yang ingin berpergian, tapi si Anna ini nggak memperdulikannya. Yang mana setelah itu Anna menjelaskan bahwa dia baru di kota Wina dan dia awalnya tinggal bersama mantan pacarnya. Namun hubungan mereka nggak berjalan baik dan sekarang dia sendirian. Saat Anna melanjutkan ceritanya, wanita tua itu menjadi cemas dan bertanya apakah dia menginginkan apartemen itu atau enggak. Anna menjawab kalau dia menginginkan apartemen itu dan Muller menyerahkan kontrak perjanjian sewa. Anna mencoba untuk menandatanganinya, tapi penanya nggak berfungsi. Namun wanita itu memberikan pena yang dia miliki kepada Anna. Yang mana setelah itu si nenek seperti sedang terburu-buru untuk menyerahkan apartemen itu kepada Anna. Dan segera setelah kesepakatan selesai, wanita itu mengambil barang-barangnya dan pergi dengan gembira. Muller pun segera beranjak pergi, tapi sebelum pergi dia memberitahu Anna untuk menelponnya jika dia membutuhkan bantuan. Setelah itu Anna segera membersihkan dan mengatur ulang tempat itu. Dia membawa semua barangnya masuk dan mulai mengecat dinding. Tempatnya sangat berdebu, jadi Anna membuang semua barang yang nggak berguna, termasuk sepotong kain kecil yang terletak di atas rak. Tapi ketika dia kembali setelah membuang sampah, anehnya apartemen itu menjadi kotor seperti semula. Lukisan baru menjadi kotor, furniture ditutupi oleh debu, dan buah segar langsung menjadi busuk. Potongan kain yang berada di atas rak juga telah kembali. Anna terkejut oleh kejadian-kejadian aneh itu, tapi dia nggak terlalu peduli dan tetap mendekor tempat itu sekali lagi. Namun setiap kali dia pergi membuang sampah, apartemen kembali menjadi sangat berantakan. Dan karena kerja keras yang terus-menerus, mata Anna mulai menjadi keriput dan gelap. Malam itu Anna yang kelelahan tertidur di sofa. Anehnya radio tiba-tiba menyala sendiri, lalu Anna terbangun untuk mematikannya. Tetapi ketika dia melihat wajahnya di cermin, dia menyadari bahwa wajahnya telah berubah drastis. Keesokan harinya, Anna yang marah pergi kepada manajer apartemen dan mencaci maki si Muller ini karena dia menawarkan apartemen berhantu kepadanya.
Dia juga meminta uang jaminannya kembali, tapi Mueller menjawab bahwa itu nggak mungkin karena kontrak perjanjian sewa menyatakan bahwa penyewa nggak boleh meninggalkan apartemen sampai penyewa baru tiba. Perjanjian itu ditulis sedemikian kecil yang harus dibaca oleh kaca pembesar. Anna lalu marah dan mengancam akan melaporkannya ke polisi, tapi Mueller tampaknya nggak terpengaruh. Dia hanya memperingatkan Anna untuk tinggal di apartemennya karena begitulah isi kontraknya. Namun Anna nggak mengindahkan peringatan itu dan pergi dari sana. Dia langsung menuju klinik untuk mendapatkan bantuan medis. Itu semua agar Anna dapat mengajukan keluhannya kepada polisi. Tapi anehnya dokter percaya bahwa kulit keriput dan rambut berubannya normal untuk wanita berusia 25 tahun. Anna marah dan mengeluarkan kartu identitasnya, tapi anehnya isi KTP-nya telah terhapus. Gak lama setelah itu dia menuju hotel untuk menginap. Resepsionis meminta KTP, tapi karena isi KTP Anna telah terhapus, Anna harus membayar uang tambahan untuk kamar. Malam itu Anna tiba-tiba terbangun dan sadar bahwa dia telah menjadi lemah. Anna terkejut karena dia ternyata udah sangat tua. Anna sekarang udah kayak wanita berusia 80 tahun. Anna perlahan berjalan ke wastafel dengan batuk-batuk dan melihat beberapa giginya rontok. Keesokan harinya dia kembali ke apartemen dan menemui Mueller. Tapi Mueller nggak terkejut dengan kondisi Anna, yang mana Mueller ini berkata bahwa Anna seharusnya mengikuti peraturan di surat sewa itu, yang jelas mengatakan bahwa jangan keluar dari rumah. Di sini kita mengetahui bahwa jika penyewa menandatangani kontrak dan keluar dari apartemen mereka, mereka akan menua dengan sangat cepat sampai akhirnya meninggal. Mueller juga mengungkapkan bahwa apartemen itu nggak suka ditinggal sendirian, dan inilah mengapa penyewa harus ada di sana. Setelah percakapan itu, Anna pergi ke kamarnya dan beberapa saat kemudian, Mueller tiba-tiba menyadari bahwa kotak korek api miliknya menghilang. Dia bergegas ke apartemen Anna, tapi pintu apartemen itu telah terkunci, yang mana di dalam Anna udah menuangkan whisky di seluruh ruangan. Anna bertekad untuk membakar apartemen itu, namun ketika dia menyalakan korek api, tempat itu nggak terbakar sama sekali. Anna pun mencoba dan mencoba lagi, namun sayangnya apartemen itu udah mulai menjadi marah dan mencekik Anna. Anna jatuh ke lantai sambil terengah-engah. Mueller entah bagaimana membuka pintu dan merawat Anna, yang mana dia mengambil sepotong kain di dalam mulut Anna. Anehnya kain itu langsung tergeletak di atas rak. Gak lama kemudian Mueller memberi Anna sebuah minuman dan mulai berbicara tentang apartemen tersebut. Dia menjelaskan bahwa apartemen itu telah ada sejak lebih dari 1 dekade. Dan setiap ada orang yang datang untuk menyewa, nasibnya selalu sama. Suatu hari beberapa gadis sekolah tinggal di sana, tapi semuanya menjadi nenek-nenek hanya dalam hitungan hari. Hal tersebut menjadi berita dan menyebabkan kerusuhan massal. Lalu seorang menteri berusaha untuk menghancurkan apartemen itu untuk mengakhiri kutukan. Namun dia secara misterius ditemukan tewas sebelum rencananya dimulai. Ini mengartikan bahwa apartemen itu nggak ingin diganggu. Dan karena kejadian itulah pemerintah berhenti memperdulikan apartemen itu dan terus merahasiakannya. Inilah sebabnya polisi nggak mengambil tindakan apapun terhadap apartemen angker tersebut. Sekarang Mueller telah ditugaskan sebagai penjaga tempat itu, dan dia bertugas untuk membuat orang mengunjungi tempat itu secara teratur. Ini adalah pekerjaan yang nggak disukainya, tapi Mueller harus melakukannya. Sebelum beranjak pergi, Mueller menyarankan Anna untuk menemukan penyewa baru, karena itulah satu-satunya cara agar dia bisa kabur dari apartemen angker tersebut. Malam itu Anna memakai make up dan pergi ke mantan pacarnya yang bernama Daniel. Sesampainya di tempat Daniel malah nggak mengenalinya dan mengatakan bahwa dia sedang terburu-buru. Anna mencoba untuk menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya. Tapi si Daniel ini malah berasumsi bahwa yang dia ajak bicara saat ini adalah neneknya Anna. Pada saat yang sama pacar barunya tiba untuk menjemput Daniel. Ternyata Daniel dan pacar barunya ini juga lagi nyari apartemen. Anna memiliki kesempatan untuk menjebak mereka di apartemen berhantu tersebut. Namun Anna nggak sempat mengucapkan sepatah kata pun dan membiarkan mereka pergi begitu aja.
Sedangkan di malam harinya saat Ana sedang tertidur, radio kembali berputar dan beberapa barang bergerak dengan sendirinya. Ternyata apartemen itu sedang mencoba untuk menjadi teman untuk Ana dengan mempersiapkan makanan untuknya. Ketika Ana bangun, dia menemukan makanan tepat di sebelah sofa. Tapi bukannya dimakan, Ana ini malah membuang makanan itu. Namun Ana memperhatikan kalau apartemen juga telah menyiapkan teh untuk Ana. Ana memutuskan untuk mencoba teh yang telah disiapkan oleh si apartemen dan Ana perlahan menuangkan teh itu ke dalam cangkir dan meminumnya. Ana menjadi heran namun dia menyukainya. Ana lalu mengambil biskuit dari dekat tempat sampah tempat dia membuang makanan sebelumnya. Ana pun kini udah mulai rapuh dan lemah untuk memasak makanan. Dan sekarang dia udah mulai mengandalkan pada satu-satunya teman miliknya, yaitu apartemen. Selama beberapa hari berikutnya, Ana menjadi sangat rapuh dan dia membutuhkan tongkat untuk berjalan. Tubuhnya terlihat seperti dia udah berusia lebih dari 100 tahun. Dia menatap pergelangan tangannya dan melihat sesuatu bergerak di dalamnya. Dia melihat bahwa di dalam tangannya menjadi benang wol. Ana tahu bahwa malapetaka akan datang, jadi dia memanggil Muller ke tempatnya. Yang mana di hari yang sama sepasang kekasih tiba untuk menyewa apartemen. Mereka nggak lain adalah mantan pacar Ana, yaitu Daniel dan pacar barunya. Seperti biasa, keduanya terpikat oleh harga sewa yang murah dan furnitur yang bagus di tempat itu. Mereka juga diberitahu jika nggak ada penyewa lain yang tinggal di dekat apartemennya dan membuat apartemen itu lebih terkesan damai. Mendengar itu, mereka pun setuju untuk menandatangani kontrak. Muller dengan senang hati menyerahkan perjanjian sewa kepada mereka, dan Daniel pun bersiap-siap untuk meletakkan penanya di atas kertas. Ana yang menyaksikan semuanya dari dekat tiba-tiba teringat saat dia terjebak dengan cara yang sama. Dia mengingat rasa sakitnya dan kesengsaraan yang dia alami karena apartemen itu. Dan karena hal itulah, sebelum mantan pacarnya bisa menandatangani surat sewa, dia menuangkan teh panas ke tangannya dan menggagalkan perjanjian sewa. Ana kemudian berteriak kepada pasangan muda itu untuk keluar dari apartemen dan meminta agar jangan pernah kembali. Daniel dan pacarnya terkejut oleh tindakan si nenek itu, tetapi mereka pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dengan ini, Ana kehilangan kesempatan terakhirnya untuk keluar dari apartemen itu. Dia bisa menjebak mantan pacarnya dan menjalani beberapa hari terakhir hidupnya dalam kedamaian. Namun dia memilih untuk nggak melakukannya. Ini menunjukkan bahwa cintanya kepada Daniel masih ada dan bahwa dia siap untuk mengorbankan hidupnya dan mengakhiri siklus apartemen terkutuk ini. Bahkan Muller terkejut dengan apa yang dilakukan sama Ana. Sebelum Muller pergi, Ana menyuruhnya untuk mengunci pintu dari luar dan nggak kembali untuk beberapa tahun. Dia berharap jika nggak ada lagi yang datang, jiwa-jiwa dalam apartemen akan mati. Muller menuruti perkataan Ana dan meninggalkan tempat itu. Sekarang Ana sendirian di apartemen dan nggak ada yang akan datang menemuinya. Dia juga udah nggak memiliki kekuatan untuk pergi dari tempat itu. Ana pun mendekati jendela dan merasakan angin sepoi-sepoi untuk terakhir kalinya. Itu membuatnya rileks dan tenang, dan semua ketakutan serta kecemasan yang dia hadapi selama beberapa minggu ini perlahan mulai menghilang. Yang mana pada akhirnya Ana menerima nasibnya dan dia pun meminta apartemen untuk bersikap lembut padanya. Kemudian Ana bersandar di sofa yang akan menjadi tempat peristirahatan terakhirnya. Ana langsung meninggal dan kepalanya ditelan oleh sofa itu. Perlahan tubuhnya juga bercampur di dalam sofa dan hanya pakaian milik Ana yang tersisa. Keluarlah seutas benang wol yang secara otomatis merajut diri ke bantal sofa. Kepalanya berubah menjadi kain putih dan tempat di sebelahnya ada dua pakaian putih yang sama. Yang mana hal ini menunjukkan bahwa apartemen itu menggunakan korbannya untuk memperbarui diri. Namun tanpa korban yang tersisa, kita hanya bisa berasumsi kalau apartemen itu akan segera mati. Oke guys, jadi pada akhirnya kita tahu ya kalau semua barang-barang di apartemen itu adalah perwujudan dari para korban. Oleh karenanya barang-barang tersebut seakan hidup, tapi sayangnya di film ini nggak dijelaskan awal mula apartemen itu jadi angker.
Dan mungkin gini aja ya pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.